Oke, Sahri siap? Iya. Ya. Operator. Ya, sip lah. Nah, dah langsung. Oke, 3 2 1 dulu, Bro. 3 2 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Kembali lagi di kita di podcast Al-Ajib, berkarya dan menginspirasi. Oke, hari ini kita tempat hanyar. Hari ini kawan kita di Higana, Raditya lah. Iya. Ya, maskernya dipasang aja lah. Bisa jadi buka. Oh, bisa jadi buka lah. Iya. Kita buka dulu, buka. Kita buka dulu. Biar terlihat pesona Indonesianya. Nah, mun kayak ini kelihatan gagahnya sudah. Iya. Nah, Masya Allah. Ini Adit nih anu lah. Apa? Mungkin masih tegang lah. Oh, tegang. Santai. Ini santai. Perdana lah. Penonton di rumah, hari ini kita akan membahas tentang Manuntung Bengkel. Tentunya mudah-mudahan ini menghasilkan sebuah inspirasi karena ada sebuah karya. Sebelumnya kita sedekah dulu karena di sini ada kotak sedekah Pusat Pembinaan Anak Jalan di Kota Banjarmasin. Kita langsung sedekahkan. Nah, ini dari Manuntung Bengkel lah. Nah, bisa disaksikan bersama. Iya. Nah. Iya. Yang penting masuk. Nah. Iya. Nah, ini ciri khas dari podcast Al-Ajibnya ada bunyi-bunyinya. Bunyi-bunyi kendaraan apa segala macam. Tapi kada menghalangi lah penonton di rumah untuk menonton di podcast Al-Ajib Banjarmasin. Oke, kita alhamdulillah kita tempat hanyar dan kebetulan Raditya yang akan menempati ini perdana nih lah. Perdana. Kenalkan diri dulu, dari mana nih? Kenalkan diri dari mana nih? Ya, ngaran ulun Raditya lah. Inggih. Iya. Pekerjaan sehari-hari bengkel lah. Khusus di bengkel aja, pegawai di bengkel. Dan fokus di bengkel, konsisten di bengkel. Oh, fokus di. Nah, sebelum ini namanya Manuntung Bengkel lah. Nggih. Nah, kita anu dulu. Apa makna daripada Manuntung Bengkel itu? Manuntung Bengkel nih. Boleh nyontek kada, Pak? Manuntung Bengkel ini dulu kada Manuntung Bengkel ngarannya. Iya. Dulu apa tuh? Dulu itu ngarannya Kembar Motor. Oke, mengambil dari anak ulun tuh kan kembar. Alhamdulillah. Nah, jadi ulun ini pesan nih, jar ulun nih kayaknya bagusnya nih lawan gasan masa depan anak nih. Niat dan rencananya nih. Jadi lebih anak ulun aja yang jadi namanya tadi lah. Jadi ngarannya Kembar Motor. Habis itu berjalannya waktu Kembar Motor nih kita ubah namanya. Jadi Adit Bengkel. Jadi ngaran ulun seorang nih jadinya pulang. Iya. Kada jadi ngaran anak. Untuk masa depan diri nih lah. Kayak itu kah apa kayak Pak? Kada, modelnya kayak ini. Ya tetap gasan anak juga. Anak bini gitu. Gasan anak bini lawan keluarga juga. Iya. Untuk anak bini lah. Iya, anak bini. Berarti anak-anak mulai ke mana? Jadi ini untuk anak dan bini gitu lah. Terus jadi habis Adit Bengkel rasaan ulun asa kada cocok lah mendengaran ulun nih. Di bengkel nih. Jadi ulun rubah aja nih kayak apa caranya nih. Maksudnya supaya lebih apa yuk, kalonya ngaran tuh kan banyak sudah bengkel-bengkel lain nih, jadi ganti pulang.
ganti yaitu yang weh ini nih yang ada nih yang sudah berjalan ini ya Manuntung Bengkel. Manuntung. Maknanya apa gerang Manuntung itu? Maknanya Manuntung ini karena gawian bengkel itu kan bersentuhan lawan masyarakat terus. Masyarakat ini mempercayakan perbaikan motor lawan kita. Iya. Jadi gawian ini harus menuntung. Kan banyak bengkel ini kadang-kadang kada menuntung. Oh kayak itulah. Nah, dan gawian ulun yang sebelum-sebelumnya belum menuntung juga kayak itu. Nah, jadi ulun andaki ngarannya menuntung itu supaya apa? Supaya dasar bujur-bujur menuntung gawiannya. Oh kayak itu. Jadi itu makna filosofisnya kenapa mandak Manuntung Iya, kan? itu menuntung bengkel. Iya, ya. Kalau di dalam dunia perbengkelan ini berapa lawas sudah? Dari tahun berapa tadi maksudnya? Seingat ulun, Saya ingat aja lah. yang seingat-ingat ulun aja lah, Iya, kisaran 6 tahunan sudah. 6 tahun. Berarti dari tahun berapa tuh? Tapi kalau buka bengkelnya, buka bengkelnya tuh kisaran 3 tahun muka belakang aja. 3 tahun. Oke, dulu 4 orang, kesana kemari 4 orang belajar. Belajar di YouTube juga. Habis itu membuka buku-buku yang biasanya ada loh di sepeda motor tuh biasanya ada loh buku panduan-panduan itu Ada. dibacai. Nah, jadi sampai weh ini masih belajar juga, masih belajar. Oke, sebelum tuh ada yang begawe tuh. Matiin lu tuh anu tuh. Kada kawa. Ya, hadang dulu iklan dulu ya lah. Iklan. Sponsor. Sponsor. Aku brok online. Nih, sabar ya. Ya, kita lanjutkan lah. Tadi ada iklan Gerinda dari Manuntung Bengkel. Iya. Nah, Manuntung nih lah sebelumnya di muka Yayasan Al-Ajib nih. Ialah tempatnya. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin servis, baik itu servis ringan, servis berat lah, bisa menghubungi Raditya di sini sebagai teknisi Sidin. Dan ada juga lasnya lah. Nah, ini kebetulan Bapak siapa, Pak? Bapak Pahrudin ini teknisi las lah. Beliau adalah teknisi las di bengkel Manuntung. Ya, kita flashback dulu lah sebelumnya kayak itu. Nah, kan tadi kan cerita kan sebelum-sebelumnya kayak itu Adit nih dari kampung lah. Dari kampung. Dari kampung mana tuh? Kampung Banar malah lo nih. Lulusan apa sekolah? Lulusan nih perlu kan nih dipublikasi nih. Ya boleh. Dulu untuk sekolah hanya sampai SD aja. Sampai SD. Tapi mau Muhafian ini kayak orang kuliahan lah. Gagahnya sudah. Kayak orang kuliahan kayak gagahnya. Kuliah. Nah, kuliah bangunan. Yang menariknya bagaimana mungkin orang kampung tadi apalagi kada sekolah. Pernah masuk BLK kada? Kada pernah. Nah, bisa sampai ke teknisi otomotif. Kalau diceritakan lah tuh kayak apa perjuangannya tadi. Ini kan sebuah inspirasi kayak nah. Karena ulun itu orangnya ada rasa penasarannya yang luar biasa kayak itu tentang sepeda motor ini. Iya. Jadi peminatannya tuh ada di situ kayak itu nah. Keminatannya ada. Jadi rasa penasaran tuh tinggi tentang sepeda motor ini. Sebenarnya lain kada ada basic gesan sepeda motor nih. Kada ada basic. Hobi pun dulu kada ada juga. Tapi tekanan ekonomi bang yang ianya. Tekanan ekonomi. Sehingga kawa tadi lah. Bujur. Belajarnya tuh di mana tuh? Ya belajarnya dulu itu 4 orang bang. Tahu 4 orang dulu. Pernah di Banjarbaru. Oh sampai ke Banjarbaru lah. Di Banjarbaru itu daerah Loktabat. Nah 4 orang di sana berapa bulan gitu nah. 4 orang habis itu banyak rasa kayak apa ya modalnya ya melihat oh kayaknya bagus nih kayaknya pas nih kesan ulun nih modelnya jadi mulai
karena tertarik lah. nah modalnya kayak itu karena berdasarkan dari kebiasaan juga kayak itu nah. Berdasarkan Kebiasaan dari maksudnya kan umpat begawi karena tuntutan ekonomi itu tadi umpat orang begawi menambal ban dulu. Belajar menambal ban, Iya. memasang rancak tuh tekuit tuh. Nah, tekuit ucus orang tuh miris kena Mengganti itulah. mengganti. Oh. Bos bang yang mengganti Bos karena lah. Ngaran anak buah nih. Heeh. Jadi itu berapa lawas tuh belajar tuh? Ini secara langsung lah. Karena kan ini kenapa dulu lah kada melanjutkan gitu nah SMA, SMP, SMA di kampung tuh kenapa? Ya hendak aja sekolah dulu tuh hendak aja kita tuh sekolah kayak orang juga. Iya. Ya banyak hiri ini lawan kekawanan ini banyak hiri Yang karena sekolah. kekawanan nih ada yang sudah jadi perawat, ada yang masuk TNI, ada yang masuk polisi, yang seangkatan nih. Pokoknya posisi-posisi bagus lah di kepemerintahan. Tapi melihat kayak itu ya kada akan semangat kita juga, maksudnya kada pesimis akan keadaan gitu. Mudah-mudahan ulun bisa juga. Jadi ikhtiar ini sambil belajar, fokus belajar. Itu karena ekonomi kah? Karena kau melanjutkan sekolah tadi atau kayak Ya, apa? faktor ekonomi karena faktor orang tua ekonomi. itu meninggal sudah berapa tahun yang lalu lah. Rasanya habis ulun lulus sekolah SD kelas, pokoknya habis lulus hendak mendaftar SMP tuh beliau meninggal. Oh, karena itulah. Orang tua laki maksudnya lah. Nggih, jadi tulang punggung keluarga tuh Nah, kadang. kau melanjutkan lah. Nggih, dan Tapi dari itu bisa survive lah untuk belajar tadi lah. ya itulah terbangun akhirnya karakter yang bujur-bujur hendak niat belajar nih kayak apa caranya ulun ini bisa bertahan hidup juga di era yang lebih maju lagi. Kayak itu. Jadi Adit inilah walaupun lulusan SD dan belajar perjuangannya tadi kesana kemari ya kalau dan pada buktinya sekarang kau menggawekan anak-anak SMK gitu nah. Nah, itu luar biasa loh. Ya banyak juga ininya karena perjalanannya panjang juga kan berapa tahun kurang lebih 3 tahunan bahkan dia lebih 3 tahunan. Selama itu lo selalu belajar buka bengkel tumbang lagi terpakai kadang-kadang duitnya orang umpat menitip oli nih terpakai duitnya. Akhirnya kita mengganti yang ada terjual bukan malah dapat untung tapi kada putus semangat kayak itu nah. Kada putus semangat. Dan kada sekali dua kali ini bangkrutnya kada sekali dua kali. Banyak sudah bangkrut kayak itu nah. Jadi pengalaman pahit tadi lah. Oh, sudah biasa sudah. Itu kalau itu sudah bebini lah itulah. Sudahlah. Nah, justru karena sudah berbini itu tadi Maginnya lah. nah bertambah. Jadi bini ini sempat juga kayaknya model kayak pesimis lainnya melihat tulun nih. Melihat sang laki nih. Kayak Iya, apa iya. nih modelnya lakiku nih menafkahi aku nih Iya. dengan cara kayak apa. Satu pendidikan kan rendah. Iya. Yang kedua Kalau jadi pegawai kada mungkin lah. kada mungkin. Iya. Skill kada ada. Iya. Jadi sempat juga hampir 4 orang di bengkel gawe bangunan gitu. Oh kayak itu. Iya. Nah yang membuat pian kau bertahan tuh untuk terus memperjuangkan hidup nih apa gitu nah? Konsisten tadi lah. Iya, konsisten. Intinya apapun masalahnya, apapun apa maksudnya rintangannya, tantangannya ya harus diselesaikan. Untung rugi itu sudah hal yang biasa. Iya. Di perbengkelan gitu. Apalagi kelemahannya ulun kan membuka tanpa modal. Iya. Maksudnya tanpa modal tuh kadang kayak orang yang ada titiannya nih anak orang sugih dimodali bleng langsung 25 juta atau 30 juta. Iya. Dulu awal-awalnya hanya ulun tuh modalnya kompresor aja, kompresor. Kunci kesan tambal ban udah. Jadi ada keinginan nih kayak apa caranya supaya bisa juga servis nih kayak orang nih. Iya. Nah, jadi belajar bertahap, belajar melihat, belum melihat. Kadang-kadang ada orang yang mempercayakan sepenuhnya nih, ayo nah gawiakan nih kendaraanku nah bisa lah.
kadang-kadang pura-pura bisa juga. Oh, kadang-kadang pura-pura bisa juga lah. Dulu malah. Dulu lah. Iya, pura-pura iya. bisa aja nih. Wah, pasti beres nih. Iya. Ya, melihat dulu di YouTube kayak apa nih caranya nih baiki ampun orang nih. Karena kita kada suah mencapai apalagi duduknya di bengkel umum. Iya. Bengkel umum ini banyak sepeda motor nih yang aneh-aneh masuk. Maksudnya Berbeda-beda merek lah. mereknya, ya, Iya, mereknya iya, ini iya. ada Honda, ada Suzuki, ada Yamaha, Kawasaki. Sepeda motornya yang masuk barang-barang jadul. Iya. Nah, jadi yang kabelnya tuh sudah semeraut lah. Sedangkan ulun tuh kada pernah belajar tentang kabel atau kelistrikan kayak gitu nah. Kada pernah sama sekali. Tapi karena kada pernah belajar tentang itu, nah di situ tuh tantangannya bagi ulun. Ulun harus bisa nih, harus bisa pokoknya. Karena pernah belajar tadilah, disitulah tantangannya lah. Dan pendidikan ulun ini kan kada memungkinkan ulun untuk kayak jadi orang PNS atau jadi tentara, jadi polisi. Mustahil kayak itu nah. Jadi kayak apa caranya ulun bisa bertahan nih? Bertahan hidup. Nggih, jadi harus pintar nih. Apalagi ada bini, ada anak tadi lah. Nah, di samping itu nah, ada sudah bukan beban lah, Bukan ada tanggung beban, jawab ada tanggung jawab yang harus ulun penuhi. Iya. Nah, karena itu akhirnya ulun lebih giat lagi nih belajar dan memfokuskan diri gasan mengetahui tentang dunia otomotif. Kalau dorongan bini itu kayak apa kayak tadi lawan Bian? Kalau bini ulun ini awal-awal ulun buka tuh nya sangat apa yuk? Kalau pesimis kada, cuman meragukan benar kayak itu, bukan meragukan benar sampai-sampainya betakun pian nih bujur juga kah itu nah, bujur juga kah? Iya. Tapi kan menurut ulun tidak ada hal yang tidak bisa. Nah, ulun tuh selalu berpegang kayak itu. Sudah ulun tanamkan di diri ulun tidak ada yang tidak bisa. Orang bisa kenapa kita kada bisa kayak itu. Orang bisa kenapa seorang kada bisa lah. Iya. Jadi intinya mau belajar aja. Intinya mau belajar. Mau belajar. Nah, kalau sekarang tuh ngalih kadang mendidik anak. Ini kan ada berapa nih anak-anak SMK deh lah yang di sini pernah di sini kayak itu nah, dan masih ada di sini. Kalau dari segi di situ kan sudah kawa kelihatan. Adit yang dari kampungnya apa namanya? Di Desa Cahaya Baru. Desa Cahaya Baru lah, patut berbangga dan menginspirasi nih untuk Desa Cahaya Baru. Lah, di itu kecamatan Jejangkit. Karena kita bilang ke sana. Ya Insya Allah kita kena ke sana. Mudah-mudahan di Desa Cahaya Baru kawa Adit berkontribusi membuka pelatihan di sana lah. Insya Allah. Karena kita niatan kesana. Kisah inspiratif ini harus terus disebarkan dan harus terus bermanfaat untuk orang-orang banyak. Ya. Nah, ngalih kadang mendidik. Mana kan ini jadi perbedaan tuh. Pian yang dari kampung tadi, ya kan, terus pendidikannya rendah karena tidak bisa, terus perjuangannya. Sekarang anak-anak SMK apa segala macam tuh tantangannya kayak apa gitu nah? Kalaunya tantangannya tuh sebenarnya kadang merasa tertantang bang lah. Karena ulun sudah menjalani di dunia perbengkelan ini dan ulun terus belajar. Tiap hari itu ada aja pemberitahuan tentang pelajaran ulun. Di mana tuh di sosial media. Ya, di sosial ikut di grup. Berarti selain tadi pengalaman langsung kepada orang tadi lah, Pian belajar dari YouTube. Ya, belajar sosial dari media YouTube, lah, betakun internet. Kawanan yang senior, sudah ada kekawanan yang senior ulun takun nih ini kayak apa. Ini kayak apa. Ada waktu luang kadang-kadang ulun catat nih tentang kabel-kabel. Ini warna ini. Dihafal kada tapi diingat kayak itu nah. Dihafal kada tapi diingat kayak apa. Itu jadi, sama aja tuh ngarannya menghafal apa diingat. Apa? Karena maksudnya ketika melihat kabelnya, ingat, ini. Tapi kada dihafal lo. Kada dihafal karena kada bisa. Kabel sepeda motor ininya berbeda-beda, apalagi ini update terus nih. Nah, kabel nih ada ke inian. Karena ketangkisan lah. Warna tuh kan merah, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, sedangkan di ini banyak. Oh, banyak lah. Banyak warna kabel. Kayak perakit bom juga lah, penjinak bom juga lah. Bahkan kabelnya warnanya aja ada yang hitam leres kuning,
merah leres putih. Jadi kan kada bisa kita hafal. Tapi kalau kita sudah tahu dasarnya, pengapiannya sudah tahu, mudah aja, tinggal kita pengembangannya aja gitu. Nah, kalau anak SMK tadi kayak apa tadi? Kalau untuk anak SMK ini yang umpat lawan ulun ini, karena inya di sana belajar mungkin kelompok lah, kelompok. Jadi di Belajar sini kelompok lah. Enggak, Yang lain berkelompok inya belajar. Jadi dikembangkan di sini adalah pengembangan gitu. Nah, di sini kada bisa satu teori, satu materi aja yang harus inya paham gitu. Nah, di bengkel umum ini kada sama kayak di dealer Honda, dealer Yamaha, dealer Suzuki, khusus Suzuki aja yang ditangani. Kalau di sini macam-macam nih. Dan kabelnya sudah semeraut. Jadi harus paham, harus bujur-bujur, harus pernah menjalani gitu nah. Oh, harus pernah terjun secara langsung lah. Nah, kalau kehendak pian dunia pendidikan yang jurusan tadi harusnya kayak apa, Gerang? Ini kan pian jadi bandingan loh. Seorang adiknya SD yang kada kawa melanjutkan, ya kan, belajarnya seperti ini, harusnya kayak apa dunia pendidikan itu untuk kejurusan lah. Untuk kejurusan khusus otomotif kan maksudnya? Iya, khusus otomotif maksudnya. Karena otomotif itu beda-beda lah kejurusannya kan. Sudah ada kan Suzuki itu khusus Suzuki, ada pendidikannya khusus Yamaha, ada khusus Honda, ada. Karena ulun ini duduknya di umum, ulun harus memahami semuanya itu. Harus memahami lah. Tapi ketika anak SMA atau latihan BLK yang sudah ibaratnya sudah pernah belajar di sini kan lebih mudah lagi Bang mengembangkan kayak itu. Nah, jadi kawa sesuai ya bertukar pendapat, bertukar pengalaman kayak apa nih membaiki kendaraan yang kada ditemukan lah masalahnya. Dan kelemahan bengkel kita sementara kan kurangnya alat lah. Wah, ini kan teknologi itu serba canggih. Ya harus mengikuti lah seharusnya. Ya insya Allah kita sebentar lagi mungkin dalam minggu-minggu ini kita sudah nukar scanner. Amin. Supaya lebih upgrade lagi. Iya. Nah. Iya. Nah, kita berbicara pulang, kenapa Al Ajib mengundang Adit gitu kan? Sebagai dari teknisi Manuntung Bengkel, apa Gerang bedanya Manuntung Bengkel ini dengan bengkel lain? Bukan bermaksud kita membedakan lah, atau merendahkan satu pihak ada. Nah, tapi kita ingin menunjukkan ini loh Manuntung Bengkel. Nah, beda apa tuh? Jadi Manuntung Bengkel ini kan kita itu visinya menjadikan usaha bengkel yang rahmatan lil alamin. Oh, ini ada contekannya lah. Contekannya guys. Sesuai apa? Maksudnya kenapa jadi bengkel Manuntung ini? Visinya menjadikan usaha bengkel yang rahmatan lil alamin. Ulun ini kan karena dari sekolah SD kadang memiliki skill sama sekali. Berkat belajar, kemauan, ikhtiar di situ akhirnya bisa kayak orang juga berkat belajar lah. Maka derajat kita ini dinaikkan lah. Dan tiap hari harus belajar, sampai sekarang pun belajar terus walaupun sudah banyak sepeda motor yang ulun tangani gitu. Kalau nya dihitung kira-kira sudah mungkin lebih dari 4 lah. Lebih dari ratusan sepeda motor yang sudah ulun oprak-abrik sudah diobrak-abrik, sudah dari segi mesin, kabel, sudah tahu sudah apa ini. Kadang-kadang delimanya perbaikan bengkel ini tergantung orang yang membawa sepeda motor. Maksudnya? Jadi kayak ini servisnya kayak itu, servis di dalam, servis di luar kayak Pak. Ya, maksudnya orang ini tiba-tiba datang. Nah, datang nih asal baik aja jar. Asal baik ya lah. Asal baik aja nih sepeda motor nih, asal baik aja. Padahal asal lawan baik itu kada bisa sebenarnya. Baik itu asal. Sepeda motor itu selalu ada ukurannya.
Oh gitu. Selalu ada ukurannya, ada satuannya lah bahasa kita di perbengkelan tuh ada satuannya. Jadi kada bisa membaiki sepeda motor itu asal kada bisa. Ada settingannya, ada hitung-hitungannya. Nah, jadi yang kada paham tentang sepeda motor itu inya bahasanya asal baik aja jar. Nah, jadi kita nih seolah-olah gawian tuh gawian asal aja cuman baik. Iya. Nah, ini nih yang olah-olahnya repot nih. Oh. Nah, pemahaman yang kayak itu kan pemahaman seorang pemimpin lah. Nggih. Jadi bagusnya pian nih jadi pemimpin aja gitu. Wah, kada sampai ke sana lagi. Kada sampailah. Nggih. Masih mencapai lah. Nggih. Syukur-syukur kalau diangkat orang jadi pemimpin. Amin. Tapi ini kan cuma berbicara masalah bengkel lah ternyata. Ya Allah, ini juga berbicara tentang bagaimana memanajemen, bagaimana menaikkan, ya kan? Ya, kita memiliki ini juga. Kita memiliki misi, Ya. misi. Nah, ini misinya. Jadi visinya tadi rahmatan lil alamin ya. ya. Bisa aja pian jabarakan rahmatan lil alamin tuh apa ya Allah. Tapi kita memiliki misi juga. Misinya ulun itu membuat bengkel yang aktif income. Iya. Nggih. Maksudnya tuh kayak apa tuh? Aktif income ini pemasukan yang walaupun ulun kadada di bengkel ini, tak karena ulun memperkerjakan orang yang sudah basicnya ada keilmuannya tentang sepeda motor itu. Dan melatih lah. Nggih. Iya. Ya melatihnya sesuai dengan pengalaman ulun yang pernah ulun jalani. Iya. Berarti kalau pian punya sertifikat kah kada? Ada. Berarti kada menjamin juga lah. Tapi menurut ulun sertifikat itu pun tidak menjamin orang itu bisa memperbaiki sepeda motor. Iya. Nggih. Berarti tapinya dihilangkan di awal. Kada menjamin gitu nah, kada menjamin. Tidak ada jaminan. Jadi yang menjamin apa? Yang menjamin itu adalah orang itu sendiri gitu nah. Orang itu sendiri. Atas kemauannya, atas pengalamannya. Dua Bang, yang penting kemauannya, pengalamannya ada. Kemauan dan pengalaman lah. Nggih. Mungkin inya bisa kayak itu nah. Dan yang kedua, misi kita itu adalah melakukan pemberdayaan yang berkualitas. Melakukan pemberdayaan dan yang berkualitas. Nggih, kan banyak loh anak-anak ini yang sudah lulusan SMK, BLK, inya kemana mengarah nih? Ada terarah, kadang-kadang bingung. Iya. Jadi harus ada yang mewadahi memang. Nah, ya harus ada yang mewadahi. Yaitu Manuntong Bengkel lah. Ya, Manuntong Bengkel ini tidak tertutup untuk semua kalangan. Termasuk kan orang-orang yang non skill sama sekali kita bisa aja bisa juga kita berikan pelatihan kayak apa nih supaya bisa bertahan di era digital nih, nah di era kemajuan kayak ini nih, apalagi posisinya kayak ini nih. Nah, negara kita posisinya kayak ini. Di zaman pandemi ini lah. Di zaman pandemi ini kalau kada memiliki skill, rasanya untuk bertahan hidup itu kalau nyokuitan kada sugih, mustahil Bang lah. Iya. Nah, kayaknya sulit gitu nah, sulit. Sangat sulit. Kalau kada memiliki keahlian. Jadi kalau bagi anak-anak muda yang malas belajar, hanya ngertinya cuma gadget aja, hanya main game aja, kota harus digunakan untuk belajar. Nah, ini yang mantap nih, kuota harus digunakan untuk belajar lah. Banyak nih anak-anak ya, kada termasuk orang lain aja lah. Di dalam rumah tangga ulun pun kayak itu juga. Kadang-kadang anak ulun ini kayaknya membuka YouTube, membuka apa-apa. Tayo. Nah, banyak kayak macam-macam loh ini tayangan-tayangan yang itu adalah sangat mempengaruhi pemikiran anak-anak muda ini. Tapi ulun ini termasuk anak muda juga, Bang. Iya, percaya ulun. Dan ulun kada khawatir sama Tuhan. Iya. Karena tadi walaupun pian SD, pian muahanya tuh kayak anak kuliahan. Nggih, bujur benar. Kuliahan tapi paman-paman yang tukang jaga lonceng. Ya, berarti Manuntong Bengkel siap memfasilitasi itulah dan berkontribusi kepada masyarakat lah. Insya Allah itu memang bagian dari misi kita.
visi dan misi kita memang kayak itu. Oh, Jadi itu yang dimaksud rahmatan lil alamin tadi. Bukan hanya untuk pemasukan ulun pribadi. Oh. Nah, bukan hanya untuk pemasukan pribadi. Dan harapannya untuk ke depan itu agar dunia otomotif ini bisa memberdayakan sesuai dengan pengetahuan ulun, keilmuan ulun yang ulun dapatkan berdasarkan pengalaman ulun, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Subhanallah. Iya. Jadi kalau di kampung tuh kayak apa tuh? Rencana pian kan? Ya ada rencana ulun hendak menggerakkan kayak itu. Nah, kayak apa caranya nih di kampung? Kan setahu lu di kampung tuh ada Karang Taruna. Ada Karang Taruna kita ada di kampung. Jadi ini akan kolaborasi lah. Rencana bukan hanya daerah kampung ulun, kampung-kampung yang lain pun akan kita ajak nih, yang mana keminatannya di otomotif. Oh kayak itu. Sesuai dengan kontribusi pian dan keahlian pian lah. Ya, itu yang akan ulun berikan kayak itu nah. Ya kayak itulah. Nah ini yang dimaksud ulun pemikiran seorang pemimpin gitu. Masya Allah. Ya yang ketiga nih apa nih? Menjadikan bengkel yang berkontribusi untuk masyarakat. Ya itu tadi. Nah maksudnya kayak apa tuh? Ya itu tadi misi kita kan yang kita uraikan tadi, bahwasanya bengkel ini kada hanya keilmuannya untuk ulun seorang mencari duit kada. Ya. Tapi keilmuan lawan pengalaman yang ulun dapatkan ini bisa diketahui oleh kalangan masyarakat yang memang jiwanya di otomotif juga. Oh jiwanya di otomotif lah. Nggih. Itu kontribusinya tadi lah. Nggih. Iya. Dan perlu juga penonton ketahui bahwasanya hasil daripada usaha Manuntung Bengkel ini juga turut disedekahkan untuk PPAJ lah. Nggih. Nah, di situ akan membangun pusat pembinaan anak jalanan di Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan nanti juga kita bisa membangun pesantren, membangun BLK untuk anak jalanan dan untuk ya seluruh kalangan jar adik tadi lah. Ya. Kalau ini bang motonya nih konsisten jar. Kayak apa tuh? Konsisten ini artinya kada berubah-ubah. Kada berubah-ubah lah. Nggih. Konsisten itu artinya konsekuensinya itu adalah lelet semua. Ya, ada bapak. Konsisten itu adalah sesuatu hal yang tidak berubah-ubah. Artinya tugul, bahasa kita tugul, bahasa Banjarnya tugul lah. Oke, tugul ulet lawan manuntung tadi. Nah, itu konsisten itu. Konsisten lah. Nggih, konsisten di dunia otomotif. Nah, kalau sekarang dit lah berbicara tentang fakta dan sekarang yang pian kerjakan ya kalau. Nggih. Kan pian sudah mulai membuktikan nih. Nggih. Kontribusi dan kebermanfaatan pian untuk masyarakat. Nah, di sini ada Padil tadi. Padil tadi kan yang pian bawa dari kampung halaman pian seorang. Jujur. Artinya pian dengan kemampuan pian ikut juga membantu kampung tersebut. Mudah-mudahan kepala desa, sekretaris desa di kampung mana? Desa Jaya Baru. Nah, kalau mendengar kisah inspiratif daripada Adit inilah, dan kita beri tepuk tangan dulu. Oke. Apakah pian kada terbebani tuh? Mana menghidupi diri sendiri, ada keluarga. Nah, karena waktunya sudah kita minute sudah. Wah. Bahasa tuh manage tuh. Oke, waktunya bahasa direktur mujurin. Ya. Sudah kita atur waktunya tuh sedemikian rupa supaya kada kan di Manuntung Bengkel nih ada servis ringan, ada servis berat. Jadi bertahap nih. Jadi orang-orang yang ulun naungi, yang ulun berikan pelatihan, itu awal-awalnya harus mengerti dasar dulu. Jadi berawal dari pengenalan kunci-kunci dulu, duduk dulu, melihat dulu apa aja aktivitas di bengkel. Ya kayak Padil itu 21 hari kalau kada salah, dari hari ini 21 hari yang ada di sini. Ya alhamdulillah sudah paham mengganti oli kayak apa. Oh, sepeda motor ini
olinya apa yang Sudah mulai lah. Oke, sudah mulai. Oh jadi jawabannya karena di manage tadi lah. Oke, sudah kita manage. Jadi ini bujur-bujur direktur yang ulun pandirin. Ya. Kalaunya program apa aja nih di bengkel Manuntung nih? Kalau Kegiatannya apa aja nih? ya dari segi kegiatan apa maksudnya nih? Kegiatan Ya. Untuk pelayanan kah Ya, atau ya kegiatan dari pelayanan, dari anunya apa. Terus ulun dengar kan, bukan ulun dengar lagi lah. Iya. Ulun yang manukan YouTube-nya. Ya. Kegiatannya apa aja tuh? kegiatannya hari-hari itu kita tuh kan bukanya 1 kali 24 jam lah. Wow. Nah, jadi 1 kali 24 jam ini butuh apa stamina yang bujur-bujur Fit lah. harus fit. Apalagi di masa pandemi kayak ini, ya harus bujur-bujur menjaga kebugaran karena kalau nyoba baik sepeda motor ini kayak apapun masalahnya, selagi kita fokus, tenang, kuncinya itu. Oh, fokus Mekanik. dan tenang lah, mekanik tadi lah. Nggih, Oh. perjalanan ulun selama 5 tahun ini seingat-ingat ulun dan serasa ulun, asalkan ulun itu fokus dan tenang aja, apapun masalahnya insya Allah teratasi aja. Insya Allah teratasi Nggih, lah. tapi bila ada Apa tenang, yang mau lah pian fokus dan tenang tuh apa kayak tuh? ya memang dari kebiasaan. Ketawa soalnya. Dari kebiasaan. Ya, dari kebiasaan. Maksudnya kayak Pak? Ya dari kebiasaan maksudnya kayak ini. Ketika kita mendapatkan masalah, kita tuh Iya. kada hendak cepat-cepat menyelesaikan masalah tuh kada perlu kayak itu kan. Kada perlu lah. Tapi dipikirkan secara jernih, santai aja. Perbaikan sepeda motor harusnya kayak itu. Oh. Jadi dengan jiwa yang tenang tadi lah. Oke, dengan jiwa yang tenang, Oh. maka semua itu akan teratasi. Nah, itu selain emang kodenya tuh nak. Iya, 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 iya. Ya. Kalau hambatannya apa nih selama ini di bengkel? Kalau hambatannya kayaknya kada ada hambatan bang, karena ulun itu orang yang lebih banyak tantangan, malah lebih merasa tertantang. Nah jadi itu jadi kada ada hambatan di bengkel ini, kada ada hambatan. Cuman kalau dari segi apa ya lah, model kayak bengkel itu kan selalu ada spare partnya. Oh. Nah masalah spare part ini yang masih dalam apa? Terus dievaluasi lah. Nggih, terus dievaluasi. Orang kita tuh harus bisa menyuguhkan nih, orang ini ada, orang ini tahun ini ada, supaya menjadikan bengkel yang passive income. Oh iya, iya. Sekarang kita perjuangan kepada active income lah. Nggih, karena kan ulun tuh keterbatasan modal. Tangan 10 aja nih, berdasarkan ilmu lawan pengalaman itu tadi aja. Jari 10. Nggih, jadi Kalau tangan 10 kayak ini. iya. Diralat. Iya, iya. Dikat lo, dikat. Iya. Oh, jadi kayak itulah. Nah, sekarang kita ya mungkin sesi harapan lah. Nah, Oke. ditarik tadi dari pian apa flashback dari kampung ya kan SD. Nah, harapan pian berkolaborasi untuk kampung itu kayak apa? Itu yang pertama. Harapan pian berkolaborasi di kota besar Banjarmasin ini baik dari pemerintah, terus instansi lah, perusahaan-perusahaan tuh apa gitu nah. Mungkin ada Kalau ulun harapan. meyakini pemerintah itu sudah memiliki visi misinya masing-masing. Iya. Jadi tinggal kita memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik artinya kita pun mau bergerak kayak itu nah. Kita pun mau bergerak lah. Nggih, bukan berharap bertengadah aja, oh kita minta tolong ini, kita mau minta ini, contoh taruhlah di desa. Jangan ulun. sampai jadi masyarakat seperti itulah. Oh, kada bisa. Kalau ulun itu bukan karakter ulun. Bukan karakter Nggih, pian lah. karakter ulun tuh ulun malah yang harus kayak itu nah. Yang harus membantu kayak itu nah. Dengan keterbatasan harus itu yang ulun tanamkan. Iya, iya, ditanamakan. Nggih. Terus Kayaknya itu aja, Bang. kalau puncaknya tuh sampai mana kayak gitu? Ingin bekerja sama di kampung, ingin bekerja sama di pemerintah, di anak muda dan lain-lain.
Sebenarnya ulun tuh kada pernah puas dengan akan keadaan. Dan tujuannya itu kada ada tujuan, maksudnya apa yo? Kada ada finishingnya. Kada ada finishingnya. Di dunia otomotif ini, di dalam kehidupan ulun pribadi pun kada ada finishingnya. Kecuali sampai akhir hayat. Kecuali sampai akhir hayat lah. Selalu belajar, bekerja gitu. Cuman didampingi jual. Kan pian juga apa mengajarinya. Wah. Masalah keagamaan lah. Iya. Oke, jadi juga Adit pun umpat belajar di Yayasan Al-Ajib. Belajar ngaji lah. Belajar ekra ulun dari bawah itu nah. Memang dari dasar ulun pun mengajarkan anak didik ulun dari dasar juga. Melihat kunci dulu, kada ulun suruh membaca kada itu nah. Melihat kunci dulu, melihat gawian orang dulu. Jadi bertahap kayak itu nah, step by step. Oke, jadi mungkin ada closing daripada Adit untuk sesi kita podcast Al-Ajib berkarya dan menginspirasi. Ada closing dari Pian, kata-kata penutup. Ya, jadi sedikit harapan kesan anak-anak muda lah, bukan harapan ulun lah, berharapan anak muda mungkin. Karena Pian mewakili anak muda lah. Karena ulun ini muda juga, bukan orang tua kayak itu nah. Jadi itu tadi harapannya kepada anak-anak muda yang hanyar-hanyar lulus, apalagi di masa kayak ini, jangan pernah pesimis dengan akan keadaan. Selalu belajar. Tapi apabila ada keminatannya atau ada basicnya, ada kemauannya, ada hobinya di otomotif, bisa aja kita bergabung. Bertukar pendapat kayak apa caranya supaya menghasilkan skill ini menjadi bisa bertahan hidup nih di era teknologi yang kayak ini. Iya. Melalui bengkel tadi. Ini kan segala sesuatu online. Segala sesuatu kada bisa dihilangkan nih teknologi nih. Maksudnya selalu kayak seolah-olah menjadi kebutuhan sudah. Iya. Gitu. Jadi itulah, jangan pesimis tadi lah. Jangan pesimis. Harus belajar terus. Ya. Oke, terima kasih untuk Manuntung Bengkel lah, Raditya. Dan bagi para customer, orang-orang yang bisi kendaraan masyarakat Kota Banjarmasin, bisa servis di Manuntung Bengkel. Dan terus didukung, mohon dukungannya kepada Pian Seberataan, baik itu pihak donatur, pemerintah, kepala desa dan seluruhnya warga Banjarmasin dan terumumnya adalah warga Kalimantan Selatan. Mohon dukungan dan doanya untuk program dalam kontribusi Manuntung Bengkel inilah, karena Manuntung Bengkel ini adalah menjadikan bengkel yang rahmatan lil alamin. Terima kasih dari ulun, terima kasih sudah mau menjadi narasumber. Sama-sama ulun terima kasih banyak juga kepada Al-Ajib yang sudah menaungi, artinya mewadahi inspirasi ini. Mudah-mudahan anak-anak muda di sana terbuka wawasannya lebih lebar lagi, kada pesimis tentang dunia otomotif. Lah. Oke. Dan yang ingin bergabung kepada Manuntung Bengkel bisa hubungi Raditya lah. Instagram ulun kan ada Instagramnya ada Manuntung Bengkel, channel YouTube-nya Manuntung Bengkel. Channel YouTube ulun Manuntung Bengkel. Terima kasih dari ulun, tetap berkarya dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manuntung Bengkel. Yes.